greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. I know we made a time change. We preponed the meeting to 7 p.m. Eastern time. That's only affecting people right here in US in some states. But in other countries like Indonesia, India, you are still maintaining the same time. So that I know some people are still working. They may be joining with us because people are still at work. So we understand that. Praise God. Mhm. Kami baru mengadakan penyesuaian waktu, saudara, tetapi hanya untuk daerahnya pastor saja. Di bagian lain seperti kita di Indo dan di India tetap sama sih jamnya. Dan pastor tahu bahwa ada saudara-saudara yang belum selesai bekerja ya, belum pulang dari kerja, mungkin akan nyusul untuk ikut join di sini. This evening, I want to share from something we always talk about. We always know it. It comes from Psalms 34, verse 8. Saudara, sekarang ini saya akan share tentang sesuatu yang kita sudah tahu, saudara, yang kita sudah selalu tahu, yaitu dari Mazmur 34 ayat 8. I know I will read in English, and Sister Diana will be reading in Indonesian language. Ya, saya nanti pastor akan membaca dalam bahasa Inggris ya, ntar saya terjemahkan. We read, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him." Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahagialah orang yang berlindung padanya. Once again, I really want to thank my brothers and sisters, specifically joined from Indonesia, even the pastors who came from all the way Mumbai. Pastor Trubhuvan is there, Pastor V.M. Abraham from Houston, myself, and Pastor Troy all the way from North Carolina, and Pastor Juan Guerra is from Atlanta, Georgia. I greet all of you. Praise God. Sekali lagi saya ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara yang datang dari segala belahan bumi ini, saudara ya. Sekali lagi saya menyampaikan salam kepada Anda semua di dalam nama Yesus. I mean, special thanks to Sister Esther for coordinating this thing from Indonesia. Terutama kepada Sister Esther, terima kasih bahwa Anda mengkoordinasi dari Indo ya. And Sister Diana for making it possible for me to communicate in Indonesian language by translating it. Dan juga untuk penterjemah ya, yang memungkinkan hal ini bisa disampaikan. I know translation is more difficult than preaching, by the way. Penterjemahan, penterjemahan katanya pastor lebih sulit daripada khotbah. Because I myself translated before, so I understand you are translating thoughts in the mind of someone else. Ya, karena saya dulunya juga sendiri penterjemah, jadi saya ini mengerti apa maksudnya itu ya, menerjemahkan pemikiran orang lain. And also, we have been truly blessed by the worship led by Sister Mary Linavati and also Sister Ernie. You know, they alternate most of the weeks to do that. It's truly a blessing for us. Sister, we all appreciate you, what you're doing, you know, from the bottom of our heart. Dan juga terima kasih kepada Sister Lina ya yang tadi sudah memberkati kita dengan worship-nya yang diurapi, dan juga Sis Ernie ya yang juga ikut tergabung di dalam memungkinkan hal ini terjadi. Terima kasih dari lubuk hati kami. We read, "Oh, taste and see that the Lord is good." Kita tadi membaca bahwa kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. I know this is a Psalm of David. We all know that. Kita tahu semua bahwa inilah Mazmur Daud. David experienced God's faithfulness and goodness in his life in a very situation of his life. Daud itu sudah mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang ada dalam hidupnya. Now he said, "Oh, taste and see that the Lord is good." Dan dia katakan, marilah, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. In other words, he's challenging others, saying that I wish you truly also taste and see what I have tasted and see, that this God is so good and wonderful. Dengan kata lain, saudara, dia seakan-akan memberikan tantangan kepada kita, orang-orang lain, agar supaya kita pun bisa mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan yang sudah dia kecap dan dia alami.
We know, we always say, yes, God is good. And we say God is good all the time. Kita tahu saudara bahwa kita memang suka mengatakan Tuhan tuh baik sepanjang waktu. But the goodness of the Lord can be experienced only through personal encounter. Tetapi Hallelujah. kebaikan Tuhan itu hanya bisa kita alami itu melalui perjumpaan pribadi. So it is my desire this evening or this morning, for me as well, that we will taste and see the goodness of the Lord in a very situation of our life. Jadi saudara, merupakan satu kerinduan hati saya bahwa kita semua pada saat ini bisa merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam keadaan situasi atau situasi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita ini. And whatever God did for mankind is because of His grace, His love, His compassion. And in short, it is His goodness, nothing else. Saudara, jadi apapun yang dikerjakan Tuhan bagi manusia itu semua oleh karena kasih karunia, cintanya, belas kasihan, kemurahan, dan dengan singkat saudara adalah kebaikannya. And in fact, none deserves it. All we can say, we don't know why, but we can just say the Lord is so good. It is the goodness of the Lord that even as we are singing, His mercy, His love, His grace is more than enough. While we are singing, we know we don't deserve it, but this is available and it is more than enough for each one of us. Sebenarnya saudara, kami ini semua tidak layak untuk menerimanya, tetapi Dia sendiri yang memberikan semua kebaikannya. Bahkan pada saat kami menaikkan pujian itu, kita tahu bahwa Dia itu baik dan bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk menerima semuanya itu. In other words, it's my desire this evening or this morning that the goodness of the Lord and you will have an encounter together. Jadi saudara, biarlah merupakan kerinduan kita bahwa akan kebaikan Tuhan itu dan bahwa kita mengalami perjumpaan pribadi yang seperti itu dengan Dia. We know the Father God sent His own Son because He loved the world, because of His goodness. Hallelujah. Saudara, kita juga tahu bahwa Bapa mengutus putranya ke dunia itu oleh karena kebaikannya. And John 3:16 we read that. Di dalam Yohanes 3:16 kita membacanya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. It made it so simple that God so loved the world. Hallelujah. Saudara, begitu sederhananya saudara, Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini. Dear brothers and sisters, this evening the goodness of the Lord is reaching each one of us because of His love. Hallelujah. Saudara, pada saat ini kebaikan Tuhan itu mencapai atau menyentuh kita semua oleh karena kebaikan Tuhan itu sendiri. And because not even we don't deserve that love, it's because of His mercy basically. Hallelujah. Saudara, bukan saja kita itu tidak layak menerima kasih-Nya, tetapi semuanya itu hanya oleh karena belas kasihan-Nya. And we read in Ephesians chapter 2, verse 4 through 7. Dan di dalam Efesus 2:4-7 kita membaca, But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Efesus 2:4-7, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. I will not be taking time to describe those words as written there because it is so
in depth, and the moment we get a revelation of that, though we are still in this earth, we may start walking in the heavenly realm in the earth. Hallelujah. Saudara, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar ya inti daripada ayat-ayat ini, tetapi kita tahu bahwa sekalipun kita masih ada di atas bumi ini, kita bisa berjalan di dalam si kebaikan seperti yang dicantumkan atau dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. For 30 seconds or 1 minute, I'll just read that thing mentioned there. It is written, even when we were dead in trespasses. Saudara, bahkan selama 1 menit 30 detik saya membaca bahwa kita ini sebenarnya sudah mati di dalam kesalahan-kesalahan kita. Because of the great love of God, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar itu, let me repeat again, while we were dead in trespasses, means in sin, sekalipun ini tulisannya begini ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, berarti di dalam dosa kita, God made us alive together with Christ. Oh, hallelujah. Tuhan itu sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. While we were dead in trespasses, pada saat kita sudah mati di dalam kesalahan-kesalahan pelanggaran kita, God raised up us together with Christ. Hallelujah. Tuhanlah yang membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Even 2000 years spiritually talking, before we were born, the Father has already seen that we were raised up with Jesus Christ. Hallelujah. Saudara, hal ini diperkatakan 2000 tahun lebih yang lalu, dan bahkan pada saat itu sebelum kita lahir, Tuhan Bapa kita sudah melihat bahwa kita nantinya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. And instead of death, he has given the abundant life of Jesus because he joined us together with Jesus. Dan oleh karena bukannya kematian saudara, tetapi dia memberikan kehidupan yang berkelimpahan pada saat kita itu bersatu dengan Yesus. Oh, now next one is really, let me read it. And made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Dikatakan di sini membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Can you ever imagine spiritually you are seated with Christ in heavenly places? Hallelujah. Saudara, dapatkah kita membayangkan ya bahwa kita ini didudukkan, versi Inggris mengatakan didudukkan bersama-sama dengan Dia di surga. Let me leave that portion because it's a very depth. I don't want to get diverted from it. It's a very in-depth one. But I wish you get a revelation what the love of God has done for each one of us. Hallelujah. Saudara, saya akan membacanya sekali lagi, saudara, karena ini mendalam sekali pemahamannya ya. Apa yang dilakukan Tuhan oleh karena kasih-Nya bagi kita. Let me put it this way. When Jesus was in the tomb, I know he is going to be the head. The Spirit of God just raised up Jesus from the dead. But the Father knew as the head is raised up, the body will also be raised up. Thank you, Lord. Saudara, pada saat Tuhan Yesus ada di dalam kuburnya, saudara, maka Roh Kudus itu membangkitkan Dia sebagai kepalanya, saudara. Tetapi Tuhan tahu bahwa apabila kepalanya dibangkitkan, tubuhnya itu pun akan dibangkitkan juga. That's why the resurrection of Jesus is a guarantee of our resurrection. Saudara, jadi kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan tentang kebangkitan kita sendiri. In other words, if the head resurrected, the body will also resurrect. Come on, somebody. Dan lain, saudara, apabila kepala itu dibangkitkan, tubuh itu pun ikut terbangkitkan. But why? Apa, saudara? Because of the mercy of God. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Because of the love of God. Oleh karena kasih Tuhan. That's all. So that mercy, that love of God is available in this platform this evening or this morning for you to manifest itself in your situation. Jadi saudara, belas kasihan dan cinta Tuhan itu terwujud di dalam program kita ini untuk kita aplikasikan di dalam keadaan kita pada saat ini.
Whatever Jesus did, he did because of his goodness. Jadi apapun yang dikerjakan Yesus itu dikerjakannya oleh karena kebaikannya. He took the form of man because of his goodness. Dia itu menjelma menjadi manusia oleh karena kebaikannya. He died on the cross for the mankind because of his goodness. Dia itu mati di kayu salib demi manusia oleh karena kebaikannya. He sent the Holy Spirit because of his goodness. Dia mengutus Roh Kudusnya juga karena kebaikannya. In fact, the word of God is given to mankind because of the goodness of God. Bahkan firman Tuhan itu diberikan kepada manusia juga karena kebaikan Tuhan. In fact, whatever the Spirit of God does in our life, it is because of goodness of the Holy Spirit. Saudara, apapun juga yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, itu pun oleh karena kebaikan Roh Kudus. I don't know, I sense in the Spirit, someone is going through some spirit of discouragement right now. Saya merasa di dalam roh saya ada seseorang yang sedang mengalami ketawaran hati di dalam roh sekarang ini. I want you to know, Triunion God is involved with you right now. Saya mau Anda Hallelujah. tahu bahwa ketiga Tritunggal itu terlibat di dalam keadaan Anda pada saat ini. The love of the Father, Kasih Bapa, the grace of Jesus Christ, kasih karunia Yesus Kristus, the fellowship of the Holy Spirit dan persekutuan Roh Kudus is just enveloping you where you are right now. sedang melingkupi Anda dimanapun juga Anda berada. Hallelujah. Because whatever God does, it is because of his goodness. Karena apapun juga yang dikerjakan Tuhan itu semua demi atau karena kebaikannya. And it is the desire of God that we all should partake in this goodness God has given to us. Dan merupakan kerinduan Tuhan agar supaya kita semua bisa mengambil bagian di dalam kebaikan Tuhan yang sudah disediakannya bagi kita. How can we experience his goodness in our lives in every situation? Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita maupun di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Few minutes, that's what I want to discuss this evening or this morning. Di dalam beberapa menit ini yang ingin saya jelaskan di dalam beberapa menit ini, saudara. We all know God is good and God is good all the time. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu baik dan bahwa Tuhan itu baik all the time. I know his goodness is available to all mankind. Saya tahu bahwa kebaikannya itu bisa dikecap oleh semua umat manusia. But as I said before, it is through personal encounter we receive this goodness of God. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, melalui perjumpaan pribadilah kita bisa menerima kebaikan Tuhan ini. In Hebrews chapter 4 verse 2 we read like this. Di dalam Ibrani 4 ayat 2 kita membaca seperti ini, saudara. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Hallelujah. Ibrani 4 ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bersetumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. So I want you to pay attention to something that is specifically mentioned there. Hallelujah. Saya ingin kita itu menaruh perhatian pada sesuatu yang secara spesifik diungkapkan di sini. The word was not mixed with faith in those who heard it. Firman pemberitaan itu tidak bertumbuh bersama-sama dengan oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Oh, the word of God is powerful. Saudara, firman Tuhan itu sungguh dahsyat sekali. It has the creative power of God. Firman Tuhan itu mengandung daya ciptanya Tuhan. Even as you are hearing the word of God, this is the creative power of God. It is available in this platform. Bahkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, saudara, itu adalah satu firman yang mengandung daya cipta di dalam program kita pada saat ini. But how can we experience it personally? Tapi bagaimana kita bisa mengalaminya secara pribadi? Here it is mentioned, when the word is mixed with faith, the word become real or powerful in our life. Saudara, di sini dikatakan apabila iman itu digabungkan atau menyatu dengan firman, itu yang menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita.
In other words, when the word is united by faith, this become powerful. Hallelujah. Jadi saudara, dengan kata lain, apabila firman itu menjadi satu dengan iman, itu yang baru menjadi dahsyat. That's what my prayer this evening or this morning is. Hallelujah. Inilah doa saya pada saat ini, saudara. That the word and faith may join together right now. Agar supaya firman dan iman itu boleh bergabung menjadi satu sekarang ini. Because the word we minister did not come from man. Hallelujah. Karena firman yang kita sampaikan bukan datang dari manusia. The word of God is established in heaven. Hallelujah. Firman Tuhan itu sudah ditetapkan dari surga. It was hidden in Father's heart. Thank you, Lord. Itu sudah tersedia atau ada di dalam hati Bapa. And because of the love of God, God has given the word to mankind so we can have an encounter with God. Dan oleh karena kebaikan Bapa, maka firman itulah yang diberikan kepada manusia agar supaya manusia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hallelujah. So I pray that encounter happens this evening or this morning. Inilah yang saya doakan saudara, agar supaya perjumpaan itulah yang terjadi pada saat ini. Oh God, I feel a mighty anointing when I'm talking about that itself. Saya merasakan satu pengurapan yang besar pada saat saya menyampaikan hal ini, saudara. Oh Rahasi, I feel like the enemy who want to put you in shame is running away because of shame, because the word and faith is going to join together right now. Saudara, saya merasa bahwa musuh yang ingin mempermalukan Anda melarikan diri, saudara, oleh karena firman yang menjadi satu dengan iman pada saat ini yang mengusir dia. I feel like the weapon of the enemy is being crushed right now as the word and faith is joining together right now. Saya merasa seperti senjata-senjata musuh itu seperti diremukkan sekarang pada saat firman dan iman itu bergabung menjadi satu kesatuan. And we all know how faith comes, by the way. Dan kita semua tahu bagaimana terciptanya atau adanya iman itu. Faith comes from God. Iman itu asalnya dari Tuhan. Because faith never origin from man. Karena iman bukan berasal dari kata-kata manusia. Faith origin from God. Karena iman itu berasal dari Tuhan. And faith comes by hearing the word of God. Dan iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Because Romans 10:17 we read that. Di dalam Roma 10 ayat 17 kita membaca hal itu. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Let me say like this. Faith is not just a hearing realm. Saudara, ini yang ingin saya sampaikan ya. Iman itu bukan saja bicara tentang alam pendengaran saja. Though faith comes by hearing the word of God. Sekalipun iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Faith is not just speaking realm. Iman itu juga bukan cuma alam perkataan saja. Though we will speak by faith. Sekalipun kita itu mengucapkan sesuatu itu dengan iman. Faith is not just believing realm. Iman itu bukan saja satu alam di mana kita percaya. Though we have to believe. Sekalipun memang kita ini harus percaya. Faith is a spiritual realm. Saudara, iman itu merupakan satu alam rohani. Let me repeat that. Faith is a spiritual realm. Thank you, Lord. Saya ulangi, saudara, iman merupakan satu alam rohani. When the spiritual realm and the physical realm join together, we experience the goodness of the Lord. Hallelujah. Dan apabila alam rohani ini menyatu dengan alam jasmani, barulah kemudian kita mengalami kebaikan Tuhan itu. Thank you, Jesus. Oh God. I hope I didn't confuse you. Saya harap Anda tidak bingung ya. But that will happen tonight. Itu yang akan terjadi, saudara, pada malam hari ini. Let me repeat again. Saya ulangi ya. The spiritual realm and the physical realm join together will experience the goodness of the Lord. Apabila
alam rohani bergabung menyatu dengan alam jasmani, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Thank you, Lord. I think it's being manifest. It's manifesting right now as I'm talking. Saya merasa bahwa itu sedang diwujudkan sekarang pada saat saya sedang menyampaikan hal ini, saudara. But it is personal. Tetapi hal ini merupakan sesuatu yang pribadi. It is very, very, very personal. Sangat amat pribadi sifatnya. Salvation is personal also. Keselamatan pun pribadi sifatnya. Healing is personal. Kesembuhan pun sesuatu yang pribadi sifatnya. Deliverance is personal. Kelepasan pun sesuatu yang pribadi. In other words, we just get joined with what God wants to do. That's all. Hallelujah. Dengan kata lain, saudara, kita ini bergabung dengan apa yang ingin dikerjakan oleh Tuhan. Itu saja. And the word has power. I tell you, the moment word is mixed with faith, you will experience the goodness of the Lord. Dan begitu firman itu digabungkan, disatukan dengan iman, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. I want to bring a couple of situations in the word of God where this has happened. The goodness of the Lord is experienced or encountered by some people. Saya akan memberikan satu contoh di mana kedua hal ini bergabung dan kemudian manusia itu merasakan kebaikan Tuhan. We read in Matthew chapter 8, verse 5 through 13 about a centurion. Di dalam Matius 8, 5 sampai 13 ya, saudara. You know, that centurion wanted his servant who was paralyzed to be healed. And Jesus said, okay, I'm coming to your house so I can heal him. Ya, waktu itu kan penghulu itu, 15:5 ya, saudara. Ketika itu kan ada seorang perwira yang menginginkan agar supaya hambanya itu disembuhkan dan Yesus mengatakan dia akan mengunjungi rumahnya. But the centurion answered, Tetapi perwira itu menjawab, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. But only speak a word. Hallelujah. Katakan saja sepatah kata. And my servant will be healed. Maka hambaku itu akan sembuh. For I am also a man under authority. Sebab aku sendiri seorang bawahan. I have soldiers under me. Dan di bawahku ada pula prajurit. And I say to this one, go, and he goes, to another, come, and he comes. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seseorang lagi datang, maka ia datang. And to my servant do this, and he does it. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. In other words, this man understands the authority of the word. Dengan kata lain, saudara, perwira ini memahami otoritas yang ada di dalam perkataan atau firman. I do believe faith came in action in him. He said, Lord, you don't have to come to my house. I'm not worthy for it. But you just speak a word. That's all I need. Hallelujah. Saudara, saya percaya bahwa maksud dia adalah berkata, Tuhan, iman itu akan mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Bicara saja. Cukup. How many of you actually, even I desire that, I know you desire too, that Jesus just come to your house physically right now, and then you know the situation will change. Answer is right there. Hallelujah. Saudara, berapa di antara Anda yang merindukan, bahkan saya juga ya, bahwa Yesus itu bisa datang mengunjungi rumah kita dan jawaban itu langsung ada pada saat itu. But I know that you know he is right where we are in his spirit. Hallelujah. Tapi saya tahu bahwa Anda juga tahu bahwa dia ada di tempat kita di dalam rohnya. Oh, and this man said, just speak a word, God. That means the word is spoken right now. That's all he wanted. Just speak that word. That's it. Dan perwira itu mengatakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata. Berarti perkataan itu sedang diucapkan pada saat ini, saudara. Hallelujah. Listen, word of God, whether in the mouth of God or in the mouth of a man, when the Spirit of God is using it, it is the same word, by the way. Saudara, firman yang ada di dalam
mulut Yesus dan firman di dalam mulut manusia yang sedang bergabung atau dikerjakan oleh Roh Kudus itu sama nilainya. Oh, I leave it right there because we are getting into some kind of little different way when I talk about that. You speak to dry bone, it has to move in Jesus' mighty name because it's not you, it's the Spirit of God is using your tongue. When God speaks physically or spiritually or through the Spirit, it has to happen. Thank you, Lord. Ya, saudara, saya tidak akan memperpanjang tentang masalah ini, tetapi apabila kita mengucapkan sesuatu dan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, itu harus terjadi seperti pada saat dikatakan kepada Tuhan kering itu untuk hidup, itu harus terjadi. When Jesus heard it, he marveled and said something. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia. Actually, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Hallelujah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Hallelujah. Dan kemudian Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. In other words, the word unified with faith at that moment. Jadi dengan kata lain saudara, iman itu pada saat itu juga menyatu dengan, firman Tuhan itu pada saat itu menyatu dengan iman. Another situation in Acts chapter 10 verse 44-45 you can read there. Di dalam Kisah 10, 44 sampai 45 kita juga membacanya. It's in Cornelius' house when Peter was just preaching the word. The Spirit of God came upon the entire family. They were Gentiles because that word and faith in them arose, and faith and the word came together, and the Spirit of God just came upon their life. Juga ketika sedang Petrus itu sedang berkhotbah di tempat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada saat itu iman menyatu dengan firman Tuhan, saudara. Dan kemudian turunlah pengurapan Tuhan, turunlah kebaikan Tuhan di atas mereka. Let me put it this way. When the author of the word and the word joined together, come on, we experience the goodness of the Lord. Saudara, dengan kata lain, saudara, apabila dia yang memulai iman itu bergabung dengan firman, maka mulai kita mengalami sesuatu yang mujizat. This evening as I'm sharing the word, I'm sure the Spirit of God is just building faith in you. That Spirit of God and the word, when it join together, you will experience the goodness of the Lord. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan pada saat ini sedang membangkitkan iman kita. Dan pada saat iman dan firman itu menyatu, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. David said, oh, taste and see that the Lord is good. Hallelujah. Dengan kata lain, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. An open invitational challenge to everyone. He is saying that I have tasted and see the goodness of the Lord in every situation. I wish, I desire that everyone who read it may also experience the same thing. Thank you, Lord. Saudara, dengan kata lain seakan-akan satu tantangan ya bagi kita. Marilah kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan itulah yang saya harapkan bagi kita semua yang join pada saat ini. I know we all experienced and tasted that the Lord is good. Kita semua mengecap dan mengalami bahwa Tuhan itu baik. Oh, the joy of salvation came in our life because we have tasted and seen that the Lord is good. Sukacita oleh karena keselamatan itu muncul di dalam hati kita, di dalam hidup kita, karena kita mengalami, merasakan kebaikan Tuhan itu. Oh, in a world where there is no peace, we still rejoice and we still have peace because we have tasted and seen that the Lord is good. Saudara, di dalam dunia yang tidak ada damai sejahtera, tetap saja kita bisa mengalami damai sejahtera oleh karena kita sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu.
I'm led to speak tonight when the impossibility, what you see today, will have an encounter with the possibility of God. You will truly experience the goodness of the Lord. Thank you, Saudara, Lord. saya ingin sampaikan kepada Anda, apabila keadaan Anda yang mustahil itu jumpa dengan keadaan Tuhan yang tidak mustahil itu, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. The word of God say, because of his stripes we are healed. Hallelujah. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena bilurnya lah kita ini disembuhkan. As the word is spoken, when the author of the word, Holy Spirit, brings Jesus into the sickness, sickness cannot remain in Jesus' mighty name. Thank you, Pada Lord. saat firman disampaikan, maka yang memulai iman kita itu Roh Kudus membawanya kepada kita, maka penyakit tidak akan dapat bertahan. Oh, the word of God said, no weapon formed against you shall prosper. Tonight or today morning, as I'm speaking, when that word is spoken, oh, the Spirit of God is bringing to that situation, and the scepter of the wicked will be broken, and you cannot be affected by the weapons of the enemy in Jesus' mighty name. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawan engkau yang akan berhasil. Dan pada saat iman itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada apapun juga yang bisa mengikat kita. Itu semua sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Jesus said, those who are thirsty, come and drink from me. Those who believe, oh, will have this river flowing from their belly. Tonight, in the name of Jesus, when that word is spoken, the Spirit of God is bringing Jesus, and he knows how to baptize you in the Spirit. Hallelujah. Saudara, pada saat dia mengatakan, marilah yang haus, marilah datang dan minum daripadaku. Pada saat ini, pada saat kita percaya kepada dia, maka firman Tuhan itu akan datang kepada kita dan membawa kebaikannya kepada kita. Maybe fear is just trying to take over you because of some circumstances. Mungkin saja ketakutan ingin mengintimidasi Anda oleh karena beberapa hal. But the word of God says, fear not. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut. As the word is spoken, the Spirit of God is bringing into that situation, fear has no place there. Thank you, Lord. Saudara, apabila firman Tuhan disampaikan, maka ketakutan tidak memiliki ruang lagi di dalam keadaan tersebut. Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. Yesus mengatakan, aku tidak pernah membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Maybe you feel very lonely in your life, thinking there is none for you. Hallelujah. Mungkin Anda sangat merasa sendirian di dalam hidup Anda, seakan-akan tidak ada orang yang berada bersama dengan Anda. As the word is spoken, the Spirit of God is presenting. Jesus will hold your hands until the end, as he promised. He is faithful. Pada saat firman Tuhan disampaikan, maka dia itu menyajikan atau menyuguhkan Yesus yang menggandeng tangan Anda dan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Oh, maybe you think you don't have provision to go any further in your life. Mungkin Anda merasa Anda tidak memiliki satu provisi atau pasokan yang cukup untuk melanjutkan hidup Anda. Jesus said, I take care even the birds. Yesus mengatakan, bahkan burung-burung di udara aku pelihara. How much more I will take care of you? Apalagi engkau sendiri. When that word is spoken, I believe the Spirit of God is bringing Jesus to that situation. He becomes Jehovah Jireh, the Lord who provides for you. Saudara, pada saat firman Tuhan disampaikan, saya percaya Roh Kudus membawa Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan itu di dalam keadaan Anda. Let me say this. Saya mau sampaikan begini, saudara. I don't know what you're going through. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami, but the Spirit of God knows it. Tetapi Roh Tuhan memahaminya. Whatever be that situation you are in. Apapun juga situasi yang sedang Anda hadapi. It is the desire of God that we all taste the goodness of God. Merupakan kerinduan hati Tuhan agar supaya semua kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Oh, I sense in the Spirit, someone is here in this platform not able to sleep well because, so many worries are taken in your life. You cannot even sleep, but in the name of Jesus, oh, God of Israel, never sleepeth, never slumbereth. He
is taking and watching over you, you can have good rest. I speak that word. I know Spirit of God is bringing that situation, changing that situation, bringing peace in your life right now. Saudara, saya merasa bahwa di antara Anda ada seseorang yang tidak bisa tidur nyenyak ya. Mungkin oleh karena segala permasalahan yang Anda hadapi. Tetapi dia, Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlena ini sedang mendatangi Anda. Dan dia akan mengalami, mengatasi, memikul, menanggung permasalahan Anda. Sehingga Anda bisa tidur nyenyak. I sense in the Spirit there is some healing, a mighty healing is flowing right now in this platform. Saya merasa ada satu kesembuhan yang luar biasa yang sedang mengalir di dalam acara program kita ini. Someone suffering, throat, you get throat infection, throat pain, something, you can just put your own hand there, and I declare right now, because of the stripes of Jesus, you are healed right now. I speak Ada that word right now, and by faith, receive that healing now, and it is just coming into your life now. Thank you, Lord. ada seseorang yang mungkin sedang mengalami sakit tenggorokan atau mungkin ada radang tenggorokan, tetapi saya mengatakan di dalam nama Yesus engkau harus sembuh. Dan pada saat saya mengatakan ini, saya tahu bahwa kuasa kesembuhan itu sedang mendatangi Anda. Somebody in this hand, you can see in this side, I don't know if it's arthritic pain or something, you are truly suffering with that. You are not able to fold it correctly. But in the name of Jesus, there's a healing flowing in this platform right now. Because of the stripes of Jesus, you are healed. Hallelujah. Saudara, ada yang punggung tangannya itu kaku ya atau sakit ya sehingga tidak bisa digerakkan, tidak bisa digerakkan secara normal, tetapi di dalam nama Yesus aku perintahkan kuasa kesembuhan itu sekarang juga mendatangi Anda dan Anda disembuhkan, terima saja. I don't know if it is you or someone related to you. I feel like when they are walking, they don't have balance. They feel like they will fall down because I don't know what it is neuro. I don't understand that. I don't know the correct description of that. I feel like as you're trying to walk, you have a fear you will fall down. But in the name of Jesus, the power of God is touching you or that person whom you are praying for, and he be healed in Jesus' mighty name. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda di sini atau Anda sedang mendoakan seseorang yang mengalami keadaan ketidakseimbangan ya. Jadi pada saat jalan itu karena tidak seimbang selalu ada ketakutan kalau jatuh. Tetapi sekarang ini aku mendoakan agar supaya kesembuhan Tuhan itu datang mencapai Anda ataupun orang yang Anda doakan itu dan Anda disembuhkan. And nasal congestion and sinus and nasal congestion is getting healed right now in the name of Jesus. Hallelujah. Saudara, ada masalah sinus ataupun masalah di dalam hidung Anda yang sedang disembuhkan sekarang ini. Yenitio, the Lord is touching you right now. Yenitio, Tuhan sedang menjamah Anda sekarang. Oh God. That's a mighty presence of the Lord moving in this platform. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa yang sedang bergerak di kita ini. Listen, I don't deserve it. You don't deserve it. It is because of the goodness of the Lord He is doing. Saudara, bukan karena kebaikan Anda, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kebaikan Tuhan, saudara. Kita yang tidak layak itu bisa menerima kebaikan Tuhan. I don't know, Spirit of God, repeat. Someone, it's a sister. You don't have sleep, and I don't know why you have sleepless nights. And the Lord is asking, sister, rest in me, rest in me, rest in me. I am your peace. Yes. Saya merasa ada seorang ibu ya di sini ya yang kesulitan tidur ya kan malam ya. Roh Tuhan berkata, saudariku beristirahatlah di dalam aku. Oh, chains will be broken by the power of the Holy Spirit. The chain the enemy tried to put upon the life of people will be broken by the power of God. Belenggu-belenggu yang dipasangkan musuh kepada anak-anak Tuhan dihancurkan sekarang oleh kuasa Tuhan. See, I can keep on going and going, but let me tell you, David desired, I desire, you desire, taste and see that the Lord is good. Saudara, saya bisa saja berpanjang-panjang, saudara, tetapi ini yang saya ingin sampaikan, yang seperti dikatakan oleh juga, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. The Spirit of God, very gently,
is just moving in this platform right now. Saudara, Roh Tuhan itu secara lembut sekali sedang bergerak di program kita ini, It is bringing peace where peace is needed. membawa damai sejahtera di mana damai itu dibutuhkan, It is bringing joy where joy is needed. membawa sukacita di mana sukacita itu dibutuhkan, It is bringing healing where healing is needed. membawa kesembuhan di mana kesembuhan itu dibutuhkan, It is bringing provision where provision is needed. membawa pengadaan atau pasokan di mana itu dibutuhkan, It is bringing protection where protection is needed. membawa perlindungan di mana perlindungan itu dibutuhkan. Taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Hallelujah. Rabba Sakar. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. I just want to lift your hands and just adore and worship. Thank Him for that. Just thank Him. Saudara, mari kita angkat tangan saudara dan kita mengucap syukur, menyembah Dia oleh karena kebaikannya. Thank Him for His goodness. Bersyukur saudara untuk kebaikannya. Thank Him for His mercy. Bersyukur untuk belas kasihannya. Thank Him for His love towards you. Bersyukur untuk kasihnya bagi kita. The Lord is good all the time. Tuhan itu baik sepanjang waktu. Father, we thank you for this time that you have given us. Bapa, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jesus, we thank you. It is you who touching the people right now. Yesus, terima kasih adalah Engkau sendiri yang menjamah umat-Mu pada saat ini. Spirit of God, we adore and worship you because it is your presence just saturating people now. Roh Tuhan, kami menyembah dan memuja Engkau karena hadirat-Mu lah yang sedang menyentuh orang-orang yang join di sini. We give you all the glory that is due unto you, my Lord. Semua kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak. May your strength continue to remain upon your children wherever they are. Biarlah kekuatan-Mu tetap berada di dalam anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. We give you the glory, my Lord. Kami serahkan, kami berikan semua kemuliaan kepada-Mu Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.